MJ Listeners, hari ini 3 polisi terdakwa kasus Kanjuruhan akan mendengarkan putusan majelis hakim atas eksepsi ketiganya. Lalu bagaimana suasana di Pengadilan Negeri Surabaya jelang putusan sela? Kita terhubung dengan jurnalis MJN Anwar Fuadi dari PN Surabaya. Selamat pagi. Adi, apakah sidang putusan sela sudah dimulai? Ya, Jason, sidang putusan sela terhadap 3 terdakwa kasus Kanjuruhan dari Polri, yaitu Kompol Wahyu Setio Pranoto, lalu AKP Has Darmawan, dan AKP Bambang Sidik Ahmadi. Ini dari jadwal, ini akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini saya berada di depan ruang sidang Cakra. Persidangan untuk ketiga orang terdakwa ini belum dimulai. Meski demikian, untuk persiapan sudah dilakukan baik dari pihak pengamanan Pengadilan Negeri Surabaya ataupun juga dari pihak kepolisian. Dari depan tadi pengamanan sudah mulai diperketat, pengamanannya masih ketat seperti persidangan sebelum-sebelumnya, termasuk juga pengerahan kendaraan taktis oleh aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya. Tadi juga sudah dilakukan sterilisasi, lalu perangkat keamanan juga sudah dipasang begitu ya di beberapa sudut Pengadilan Negeri Surabaya, termasuk juga di depan ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya yang menjadi lokasi persidangan pada hari ini. Dan apakah persidangan hari ini akan dilakukan secara online atau offline? Tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada pihak pengadilan, namun belum ada jawaban pasti, namun kemungkinan masih online. Tapi kita akan lihat nanti akan seperti apa, apakah berjalan online ataupun offline. Karena sebenarnya 3 terdakwa ini kemarin sudah hadir secara langsung begitu, namun dalam statusnya sebagai saksi untuk 2 terdakwa lainnya. Nah, terkait dengan agenda pada hari ini adalah putusan sela majelis hakim atas eksepsi ketiga orang terdakwa ini. Nah, kalau kita ingat kembali begitu ya, dalam eksepsinya yang dibacakan oleh kuasa hukum ketiga terdakwa ini ada beberapa poin. Di antaranya terdakwa meminta agar perkara ini tidak dilanjutkan dan juga mengembalikan harkat dan martabat para terdakwa ini. Dalam eksepsi ia juga mengatakan bahwa aturan FIFA ini pada intinya begini, aturan FIFA tidak mengikat bagi mereka yang berada di luar struktur FIFA begitu ya. Dalam hal ini mereka aparat kepolisian yang bertugas di lapangan ini tunduk kepada undang-undang yang berlaku. Itulah beberapa hal yang disampaikan dalam eksepsi yang kemudian ditanggapi oleh jaksa penuntut umum dalam agenda sidang pada hari Selasa lalu. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Di antaranya adalah meminta hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum 3 terdakwa. Jaksa juga menyoroti dan juga keberatan begitu ya terkait dengan adanya anggota kepolisian yang mendampingi para terdakwa ini sebagai kuasa hukum. Nah, anggota kepolisian yang mendampingi ini adalah dari bidang hukum Polda Jawa Timur. Itu yang ditolak secara tegas oleh pihak JPU. Lalu kemudian JPU juga mengatakan terkait disampaikan bahwa dakwaan tidak jelas begitu ya. JPU mengatakan dakwaan mereka sudah jelas dan sudah mencantumkan pasal konkret dasar dari dakwaan yaitu pasal 359, lalu kemudian 360 ayat 1 dan 2 KUHP yang disusun dalam dakwaan kumulatif dan masih berlaku sebagai hukum positif. Kita akan lihat nanti Jason seperti apa putusan yang akan disampaikan oleh majelis hakim terkait dengan eksepsi, tentunya juga mempertimbangkan apa yang sudah disampaikan oleh ketiga terdakwa dan juga tanggapan dari jaksa penuntut umum. Dan biasanya Jason untuk sidang ini dimulai pada pukul 10 pagi, meskipun yang tertera di jadwal ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jason. Ya, Adi, kemarin 3 terdakwa ini juga sudah memberikan kesaksian di persidangan. Apa saja poin-poin yang sudah disampaikan? Ya, ada banyak hal yang terungkap dalam kesaksian mereka kemarin. Mereka hadir secara langsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Ini untuk pertama kalinya begitu ya. Yang diperiksa pertama kemarin adalah Wahyu Setio Pranoto. Ia adalah mantan Kabak Ops Polres Malang yang harusnya bertanggung jawab terkait dengan perencanaan dan juga mengendalikan seluruh personil gabungan dalam pengamanan pada malam 1 Oktober 2022 lalu yang berujung kericuhan begitu yang menyebabkan 135 orang meninggal dunia. Poin-poin yang disampaikan kemarin adalah diantaranya adalah dalam rakor yang berlangsung pada tanggal 15 September dan juga rakor pada 28 September yang mengatakan tidak dibahas terkait dengan larangan penggunaan gas air mata di dalam stadion. Bahkan hal itu juga tidak dibahas sama sekali begitu ya, meskipun dalam rakor tersebut ada dari internal kepolisian dan pada tanggal 28 juga dihadiri oleh Panpel yaitu Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno. Namun hal tersebut tidak dibahas sama sekali.
Lalu kemudian dokumen prosedur darurat dan rencana pengamanan insiden, dokumen kontingensi, dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan begitu dalam kondisi darurat, ini juga tidak disampaikan oleh Suko Sutrisno sebagai security officer dan juga Abdul Haris sebagai ketua panpel pertandingan pada saat itu dalam rakor yang berlangsung pada tanggal 28 tersebut. Artinya memang larangan gas air mata ini tidak disinggung sama sekali. Termasuk pada saat apel begitu ya, ada beberapa arahan yang disampaikan oleh Kapolres Malang pada saat itu, yang disampaikan hanya dilarang pakai senjata api dan juga dilarang eksesif padal dan perwira bertanggung jawab terhadap anggotanya. Tidak ada juga poin yang berkaitan dengan larangan penggunaan gas air mata di dalam stadion. Lalu kemudian untuk 2 orang anggota kepolisian lainnya, yaitu dari Brimob ya dan Ki Brimob Polda Jawa Timur, AKP Has Darmawan. Nah, ini mengatakan bahwa ia kewalahan karena massa supporter turun semakin beringas menyerang aparat. Sedangkan jumlah aparat keamanan yang berada di lapangan ini tidak sebanding. Sehingga akhirnya ia memerintahkan penembakan gas air mata. Kurang lebih ada 4 kali perintah penembakan gas air mata. Meskipun pada saat perintah itu ia tidak menentukan arahnya kemana begitu. Namun ia mengatakan bahwa seharusnya anggotanya ini sudah paham penembakan gas air mata ditembakkan ke arah ancaman. Sedangkan pada saat itu di arah tribun bukan merupakan arah ancaman. Sehingga seharusnya memang gas air mata tidak ditembakkan ke arah tribun. Nah, kalau kita melihat lagi ke belakang begitu ya, pada saat pemeriksaan 12 anggota Brimob di Pengadilan Negeri Surabaya, mereka mengaku tidak menembakkan gas air mata ke arah tribun, melainkan ke arah shuttle ban dan juga ke belakang gawang. Lalu kemudian, apakah kemudian Has Darmawan ini sudah mempertimbangkan akan ada kepanikan begitu dengan penembakan gas air mata? Ia menjawab, ia sudah mempertimbangkan hal tersebut. Namun yang ada di bayangannya adalah ketika penembakan gas air mata itu, meskipun ada kepanikan, maka supporter ini akan lari ke pintu begitu ya. Ia tidak menyangka bahwa pintu-pintu ini dalam keadaan tertutup atau tidak terbuka secara sempurna. Lalu ia mengatakan pada saat 1 Oktober ini adalah tugas pertamanya melakukan pengamanan laga Arema versus Persebaya. Ia juga tidak tahu ada larangan gas air mata begitu di dalam stadion karena ia tidak pernah hadir dalam rakor yang berlangsung. Dan ketiga ini dari Brimob, kalau tidak salah dari Sidoarjo kemarin ia mengatakan. Jadi memang ia pada saat rakor di Malang tidak hadir. Lalu kemudian untuk Bambang Sidik Ahmadi, ini adalah mantan Kasat Pamapta Polres Malang. Ia mengatakan terpaksa memberikan perintah penembakan gas air mata karena terdesak serangan massa. Dan pada saat persidangan kemarin ia mengatakan ia sudah melaporkan situasi anarkis yang terjadi di dalam stadion lewat HT. Namun tidak ada tanggapan begitu ya, tidak ada perintah juga apa yang harus mereka lakukan. Sehingga pada saat itu ia memutuskan untuk memerintahkan anggotanya bertahan, mengamankan lorong akses pemain dari lapangan ke ruang ganti agar tidak jebol. Namun untuk mencegah serangan pada saat itu ia memerintahkan penembakan gas air mata. Pada saat itu ia menyerahkan ada 5 amunisi, 3 merah dan juga 2 kuning. Amunisi gas air mata ini diserahkan kepada 2 anak buahnya. Sehingga singkat cerita terjadilah penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian dari Samapta Polres Malang. Berarti ini sekaligus juga membantah begitu ya keterangan dari Kapolres Malang pada persidangan yang mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan laporan apa yang terjadi di dalam begitu ya. Setelah ada kericuan di luar, ia kemudian baru tahu setelah melihat ada korban. Karena kemarin menurut Bambang Sidik Ahmadi, ia sebenarnya sudah melaporkan melalui HT. Mereka ada beberapa HT untuk melaporkan dan juga untuk menerima perintah. Pada saat melaporkan itu memang tidak ada respon, sehingga kemudian ia terpaksa memerintahkan penembakan gas air mata kepada anggotanya. Itu beberapa hal begitu yang diungkapkan dalam persidangan kemarin oleh 3 orang terdakwa ini, yang statusnya kemarin sebagai saksi untuk 2 orang terdakwa sipil, yaitu Suko Sutrisno dan Abdul Haris. Kalau kemudian pada hari ini, eksepsi dari ketiga terdakwa ini ditolak oleh Majelis Hakim dalam putusan selah, berarti minggu depan kita akan siap-siap untuk pemeriksaan saksi kepada 3 terdakwa ini untuk mengungkap lebih jauh terkait dengan penembakan gas air mata di dalam stadion yang menyebabkan kepanikan, sehingga banyak yang berdesak-desakan dan menimbulkan korban yang cukup banyak pada 1 Oktober 2022 lalu. Jason. Baik, terima kasih jurnalis MGN Anwar Fuadi atas laporan langsung Anda dari Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Salam sehat dan salam bertugas kembali.